Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanwani Alamsyah Ali Sobri dengan NIM 1118084300057 dari kelas Politik Hukum Islam di Indonesia, perbandingan mazhab A. Mengenai secara umum politik hukum Islam di Indonesia itu yaitu pilihan tentang bagaimana hukum yang akan diperlakukan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Adapun politik hukum Islam dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum Islam yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Islam untuk mencapai tujuan negara, atau singkatnya seperti kebijakan hukum pemerintah dalam menjalankan hukum Islam. Pertama yang akan saya overview dalam makalah kelompok 1 dengan judul pengertian politik hukum Islam, hubungan politik dan hukum, prospek penerapan dan pola pendekatan hukum Islam dalam perundang-undangan. Bahwasanya di dalam kelompok ini saya mengambil kesimpulan atau yang saya petik itu, pertama, mengenai politik hukum Islam merupakan konsep yang mengatur tatanan kehidupan bernegara dan beragama di negara Islam. Yang kedua, bagaimana hubungan politik dan hukum, yakni ibarat dua sisi dari mata uang logam, yang berarti hubungan antara keduanya sangat erat, bisa dibilang saling berhubungan dan ketergantungan. Yang kedua, bagaimana prospek penerapannya, itu ada variabel penting yang harus ada di prospek hukum Islam di Indonesia. Pertama, mengenai karakter masyarakat modern, tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Terus kondisi sosial politiknya, kesadaran hukum masyarakat mengenai masyarakat umat Islam mengenai mengamalkan ajaran agama. Lanjut, untuk pola pendekatan penerapan hukum Islam dalam kelompok 1 ini, yaitu dalam perundang-undangan, salah satu contohnya yaitu hukum Islam yang menjadi peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, pola pendekatan hukum Islam ada di antara formalisme dan substansialisme. Selanjutnya, mengenai politik konstitualisme merupakan upaya untuk mendorong masuknya norma-norma hukum Islam dalam konstitusi, baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga berwenang, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum. Selanjutnya, dalam makalah yang kedua atau kelompok kedua dengan judul Sejarah Politik Islam di Indonesia, mengenai perkembangan politik Islam di Indonesia sudah jalan teramat panjang, dari masa kolonial sampai masa reformasi, yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa politik Islam, diantaranya dalam pandangan politik hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang telah diberlakukan sejak zaman dulu hingga sekarang, yang telah menjadikan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Adanya beberapa hal yang harus ditanamkan dalam dasar Islam sebagai dasar negara, diantaranya mengenai konstitusi harus bebas dari tekanan. Kedua, dasar negara harus terdapat di dalam jiwa masyarakat. Yang ketiga itu masyarakat jangan melanggar demokrasi. Tokoh-tokoh pemikir politik hukum Islam di Indonesia, yang pertama itu pandangan Muhammad Nasir. Beliau mengatakan bahwasanya Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok, mengatur manusia karena Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim. Beliau berkata bahwasanya pemerintahan Islam mengakui bentuk pemerintahan monarki atau republik, namun tetap apapun bentuk pemerintahnya harus menjunjung tinggi hukum Allah atau Al-Quran.
Yang ketiga yaitu Wahid Hasyim. Beliau berkata, yang berhak menjadi pres atau wapres, presiden dan wakil presiden itu orang Indonesia yang beragama Islam, karena perintah Islam akan besar pengaruhnya jika presidennya beragama Islam. Terus mengenai makalah 3 atau kelompok 3 yaitu Piagam Jakarta, landasan politik hukum Islam yang kontroversial. Panitia 9 melahirkan kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dan dituliskan di dalam suatu piagam yang disebut Piagam Jakarta, The Jakarta Chartes, oleh Muhammad Yamin. Isi kandungan dalam Piagam Jakarta tersebut secara keseluruhan sama dengan Undang-Undang 1945. Namun bedanya pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat 7 kata yang sangat bersejarah, yakni pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 7 kata yang bersejarah tersebut dihilangkan sebagai gantinya pada sila ketuhanan ditambah dengan kata yang Maha Esa sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada 2 penyebab terjadinya kontroversi pada pencetusan Piagam Jakarta, diantaranya 1, kontroversi penghilangan 7 kata tersebut, dan yang kedua, kompromi umat Islam tentang Piagam Jakarta. Selanjutnya untuk makalah yang keempat, hubungan negara dengan agama. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna karena semua aspek dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Islam secara jelas dan rinci. Tak kecuali kehidupan bernegara. Di dalam bernegara sangat membutuhkan Islam karena Islam sangat berperan bagi negara. Ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama, paradigma bersatunya agama dan negara, yaitu pemerintahan negara dilaksanakan atas dasar kedaulatan ilahi. Yang kedua, paradigma memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan antara negara dan agama. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma yang tadi, paradigma bersatunya agama dan negara, paradigma memandang agama dengan negara berhubungan simbiotik. Itu yang ketiga itu menolak. Artinya faktor yang mempengaruhi hubungan antara agama dan negara di Indonesia, yang pertama yaitu faktor sejarah, yang kedua faktor kependudukannya, yang ketiga itu faktor hukumnya. Tipologi dan hubungan agama dan negara di Indonesia ini yang paling ideal adalah membangun hubungan simbiotik antara agama dan negara, yang artinya agama adalah sesuatu yang saling membutuhkan satu sama lain antara negara dan agama. Yang selanjutnya dari makalah 5 atau kelompok 5, politik hukum Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Hukum Islam menjadi salah satu bagian dari 3 bahan dasar hukum nasional. Namun pada Orde Baru, hukum Islam belum terakomodir secara maksimal dan bernegara. Hubungan yang terjadi antara Islam dan Orde Baru yaitu pada tahun 1970-an bersifat konfrontatif, antagonis. Dalam kurun tersebut hubungannya bahkan bertentangan sekali. Dalam Orde Baru ada beberapa fase mengenai ini. Yang pertama antagonistik atau sifat yang mencirikan adanya ketegangan antara Islam dan Orde Baru. Yang kedua yaitu resiprokal kritis, mengenai hubungan yang saling timbal balik antara timbal balik. Yang ketiga itu akomodatif. Mengenai ini, pada fase ini terjadi transformasi sosial
mengenai arti politik Islam dan bernegara. Jika dikategorikan secara luas, akomodatif ini dapat menjadi ke dalam 4 jenis. Yang pertama akomodasi struktural, yang kedua legislatif, yang ketiga infrastruktur, yang keempat kultural. Yang terakhir dari makalah kelompok 6 yaitu dinamika legislasi hukum Islam di masa Orde Baru. Hukum Islam menjadi salah satu dari 3 bahan dasar dari hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Eksistensi hukum Islam pada masa reformasi tidak hanya terjadi pada tatanan struktur, tapi juga pada tatanan yang lebih menentukannya, yakni tatanan kultural. Selanjutnya yaitu peran hukum Islam dalam reformasi hukum nasional menuju terciptanya hukum khas Indonesia atau hukum Islam. Maksudnya bahan baku hukum adanya jurisprudensi memberi kesempatan hakim untuk berijtihad, sehingga dapat dilihat produk hukum yang dibuat pada masa Orba cenderung otoriter dan bersifat ortodok. Namun bagaimana proses pembentukan hukum Islam di Indonesia pada Orba tersebut? Yakni ada beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua Undang-Undang nomor 1 tentang tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga dinamika politik proses dalam peradilan agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.